Shalom saudara, renungan hari ini adalah bagian dari renungan 10 hari menjelang hari Pentakosta. Mari saudara, sebelum kita mendengarkan renungan singkat ini, saya mengajak kita untuk berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur karena kami dipersiapkan untuk menyambut hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Dan Tuhan tolong kami, hari ini kami mau belajar akan firman Tuhan melalui renungan singkat pada hari ini. Tuhan tolong bukakan hati dan pikiran kami untuk boleh menerima akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, saya mengajak kita untuk mendengar dengan seksama satu bagian firman Tuhan dari surat Efesus, pasal yang pertama, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Efesus pertama, pasal pertama, ayat 13 sampai 14 yang berbunyi demikian. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Saudara, sedikit latar belakang dari kota Efesus. Pada masa itu di kota Efesus dikenal sebagai pusat perdagangan kayu dan terkenal pula pelabuhannya, di mana banyak saudagar yang berlalu lalang di sana keluar masuk ke kota Efesus untuk membeli kayu, saudara. Ketika seorang saudagar hendak membeli kayu, maka si saudagar ini akan mengirim utusannya untuk mencari kayu yang dia butuhkan. Utusan ini akan mencarinya dan kemudian memilih kayu-kayu yang terbaik. Setelah memilih kayu-kayu yang terbaik, transaksi pun mulai dilakukan antara penjual dan pembeli. Si utusan ini kemudian membayar uang muka atau DP, lalu kayu-kayu yang sudah dipilih itu kemudian satu persatu ditandai dengan materai. Ada tanda khusus dari si pembelinya. Setelah itu saudara, kayu-kayu itu kemudian dikirim ke kota menuju ke pelabuhan di Efesus. Setelah barang sampai di pelabuhan dan diterima dengan baik oleh saudagar yang mengirim utusannya untuk mencari kayu-kayu yang dia mau, selanjutnya adalah si saudagar hanya akan melunasi sisa pembayarannya dan mengambil kayu yang telah bermaterai. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita adalah orang-orang yang sudah dimateraikan oleh Roh Kudus. Kapan hal itu terjadi? Yaitu pada waktu kita pertama sekali percaya. Kita buka hati dan kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hati dan hidup kita secara pribadi. Saudara, Roh Kudus tinggal di dalam hati kita dan meyakinkan kita bahwa kita adalah milik Allah, milik kepunyaan Allah. Kita betul masih hidup di dalam dunia ini, namun hidup kita bukanlah milik dunia ini, apalagi milik iblis. Tidak, hidup kita adalah milik Allah, kepunyaan Allah. Saudara, di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-23 berkata demikian. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Saudara terkasih, bagian ini jelas berkata bahwa ketika kita sudah menjadi milik Allah, milik kepunyaan Allah, maka dikatakan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Artinya saudara, tidak ada seorang pun dapat merampas kita yang adalah anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, dari tangan kasih Allah. Saudara terkasih, di materai juga menandakan sebuah jaminan. Ya, kita milik Allah, tetapi kita juga menerima sebuah jaminan. Jaminan bahwa anak-anak Tuhan
yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan pasti akan diselamatkan. Keselamatan kita terjamin, saudara. Siapa yang menjamin? Saudara, kita tahu Allah sendiri yang menjamin keselamatan kita. Betul, saudara, semua itu belum kita terima secara penuh sekarang ini. Namun Allah akan membayarkan secara penuh keselamatan, yaitu jaminan hidup kekal dan segala berkat rohani di dalam surga bagi kita, orang-orang percaya. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, kita sudah mengalami, kita sudah menerima akan kasih penebusan, pengampunan dosa melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Mari kita hidup terus dipimpin oleh Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus terus bekerja di dalam diri kita, mengubahkan kita, mentransformasikan hidup kita seperti apa yang Tuhan mau. Dan saudara, mari kita mentransferkan kasih Kristus yang melalui Roh Kudus telah memateraikan kita, menjadikan kita milik kepunyaannya, dan yang telah memberikan jaminan keselamatan bagi kita. Mari transferkan kasih Kristus, pancarkan kemuliaan Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita, sahabat kita, teman kita, keluarga kita yang belum mengenal akan kasih Kristus, agar mereka pun dapat dipersatukan dalam karya penebusannya. Saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk renungan singkat yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Tuhan, tolong kami supaya kami terus diingatkan bahwasanya kami adalah milik kepunyaan Engkau dan kami telah menerima jaminan hidup yang kekal bersama dengan Engkau. Tuhan, tolong kami. Bagian kami adalah kami mau hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, mau memancarkan kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat dan menjadi saksi Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.